Kemudian kita lanjutkan di sini sistem komputer, berarti dia set selected indexnya 2. Berikutnya kita buat lagi else if. Ini mungkin di copy paste aja. Kemudian ini berarti teknik elektro ya. Yang berikutnya adalah sini teknik elektro. Kemudian prodi.selected indexnya itu adalah 3. Dan terakhir di sini prodinya adalah D3 teknik telekomunikasi. Kita refresh ini, set selected 4. Ya, ini kelebihan kurungnya ya. Oh, kurungnya pas ya, pas. Prodi.equals. Oh, ini terbalik ya. Ini juga sama, terbalik. Ini juga sama, terbalik ya. Ini harusnya kurung Kurawal tutup. Ini kurung Kurawal buka, terus di sini tutup ya. Ini juga harusnya tutup ya. Tutup, kemudian di sini buka, tutup. Kita coba tracing. Ini kesalahan kurung ini ya. Ini kesalahan kurung. Ini kurung 2 sudah ya di sini. Terus kurung Kurawal buka, maka di sini kurung Kurawal tutup. Ini harus sudah betul ini. Kemudian oke, ini saya coba hapus dulu. Nah, ini karena memang kesalahan kurung bisa berakibat kesalahan kesemuanya. Kita satu-satu kita buka. Nah, ini saya buka, coba Ctrl/. Kemudian ini kurung buka, di sini kurung tutup. Sampai sini masih ada yang error di sini. Else if ya, else if-nya harus pakai spasi rupanya ya. Nah, kemudian ini juga sama. Ctrl/, else if-nya pakai spasi. Ini sudah betul ya, tidak ada masalah. Yang ini juga sama, Ctrl/. Ini berarti ininya else if-nya pun harusnya spasi. Kemudian ini kesalahan di mana nih? Expected. Oh ya, kurang kurung sebelah sini ya. Kurang kurung. Oke. Kita rapikan Alt Shift F. Nah, udah. Maka dengan script ini kita bisa lihat nanti bahwa kalau misalnya di database itu nilai dari prodi ini adalah teknik telekomunikasi, maka dia akan mengeset combo box ini pada item pertama, yaitu item teknik telekomunikasi. Nah, dan ini berarti sudah selesai ya. Habis itu race.close, state.close, count.close. Nah, kita bisa coba. Pertama, agar kita bisa melakukan ini, tentu saja database-nya harus diisi. Kita coba jalankan.
Kita isi database-nya dengan nama yang tepat ya, misalnya Gigi, namanya Gigi, kemudian NIM-nya misalnya 1234566, misalnya dia adalah perempuan, teknik elektro, tambah data, berhasil dimasukkan. Kemudian data yang keduanya adalah Gaga, NIM-nya tinggal dibalik 654321, laki-laki, misalnya teknik telekomunikasi. Oke, ada dua database yang sudah kita masukkan ke dalam. Maka kalau kita klik first, seharusnya ini di sini akan terisi dengan nama database yang pertama, yaitu Gigi. Klik first, nah ini data pertama. Kalau klik plus, ini adalah data terakhir yang dituju, maka nanti akan tampil data terakhir. Kita belum mengisi source di previous, next, last, sampai keluar belum. Oke, nah untuk first berarti sudah selesai, tapi di sini kita lihat ada yang salah ya, harusnya dia bukan laki-laki ya, harusnya perempuan ya. Coba kita cek di database. Di database, di tabel mahasiswa kita bisa melihat Gigi ini dia laki-laki. Prodinya juga harusnya teknik elektro, bukan D3 teknik telekomunikasi. Kalau kita klik ini, dia masuknya ke D3 teknik telekomunikasi, kemudian dia laki-laki, berarti ada kesalahan. Oke, kita coba cek di mana kesalahannya. Kalau jenis kelamin .equals-nya itu adalah L, maka dia di set selected true itu adalah di laki-laki dan perempuannya false. Tapi di ini masih yang di setnya itu adalah laki-laki. Nah, berarti ada kesalahan di sini. Nah, coba kita cek mungkin di bagian L ini. Kita sudah memasukkan datanya. Kalau di database itu kan di sini jelas L ya, jenis kelaminnya itu L. Berarti kita coba ini, kita coba cek, kita coba dilakukan debugging lagi. Di sini kita klik kanan, kemudian breakpoint, toggle line, breakpoint. Ini tutup dulu gitu ya, tutup dulu. Kita coba breakpoint di sini. Oke, kita buat breakpoint di bagian sini. Breakpoint, toggle breakpoint atau debug, kemudian new breakpoint, new line 407 ya. Oke. Kemudian kita lakukan debug main project, klik first, maka dia akan berhenti programnya di sini. Nah, kita akan coba cek untuk jenis kelamin, tekan F8, maka dia akan loncat ke baris berikutnya. Kita coba cek jenis kelamin ini apa. Nah, di sini value-nya adalah L. Value-nya adalah L ya. Kemudian jenis kelamin .equals L, harusnya ini benar ya, karena L ya, sama-sama L. Harusnya masuk sini, tapi kita coba cek F8, dia masuk sini, betul. Laki-laki .set selected true. Oh sebentar, memang L ya. Tadi di database kalau kita lihat dia L ya, Gigi harusnya perempuan ya. Berarti kesalahannya sebenarnya ada pada pengisian database ya. Nah, yang masalah laki-laki perempuan ini sudah selesai. Nah, kita teruskan. Prodinya dia kalau kita lihat itu adalah teknik elektro ya. Berarti seharusnya dia berhenti di sini. F8, oke betul. Indeksnya 3 ya. Set selected indeksnya 3. Oke, kemudian database-nya ditutup. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya di GUI-nya ini itu teknik elektronya benar, tapi laki-lakinya masih salah. Oke, kita coba perbaiki di sini, kira-kira ada kesalahan di mana. Nah, kalau kita lihat tadi pada saat kita memasukkan perempuan, seharusnya perempuan is selected ya. Berarti di sini seharusnya kita tambahkan else if perempuan
dot is selected. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini jika terpilih perempuan, yang dipilihnya adalah perempuan, maka jenis kelamin adalah P. Nah, ini berarti perlu ditambahkan inisialisasi jenis kelamin di sini. Kita ambil inisialisasinya itu adalah L. Oke, nah, coba kita jalankan kembali. Misalnya Gogo ya, Gogo ini NIM-nya 321. Kita pilih dia perempuan. Oh ya, ininya berarti ya. Tadi kita belum mengecek ini, sehingga kalau dicek ini harusnya ini false. Kalau ini true ini false, kalau ini true ini false. Salah satu itu harus true, salah satu lainnya tuh harus false. Nah, berarti kesalahannya di sana ya. Oke, kita coba perbaiki. J radio button ini seharusnya dia bagian dari button group. Nah, sehingga laki-laki dan perempuan ini harus kita masukkan ke dalam bagian button group. Jadi ini kita pindahkan saja ke sini. Kita pindahkan ke dalam sini. Sebentar, bukan dipindahkan ya, tapi klik kanan ya. Di sini klik kanan, kemudian ada properties, kemudian di properties, nah ini ada button group, ini dipilih button group 1. Demikian juga yang perempuan, ini di properties pilih button groupnya button group 1 juga. Sehingga kalau dijalankan kembali, maka sekarang sudah saling berkebalikan. Oke ya, sekarang saya tambahkan datanya. Gogo 321, ini perempuan. D3 teknik telekomunikasi tambah data. Oke, database berhasil ditambah. Maka first-nya harusnya adalah first-nya Gogo ya. Harusnya first-nya bukan Gogo ya. Harusnya first-nya itu database yang sudah diisikan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, oh iya, database pertamanya adalah Gogo ya. Ya betul. Ini tadi pada saat kita menginsert data, otomatis datanya itu ada di line pertama. Karena kita tadi dibuatnya first ya. Ya, oke. Nah, jadi nggak ada masalah ya. Ini perempuan sudah benar 321 Gogo D3 teknik telekomunikasi. Kemudian pas dipilih first di sini juga sama, perempuan D3 teknik telekomunikasi Gogo. Oh iya, NIM-nya juga sama-sama Gogo ya. Nah, ini juga ada kesalahan nih. Harusnya NIM-nya ini adalah 321. Berarti kita coba cek NIM oh ya, ini nim.setText-nya bukan nama tapi NIM ya. Oke. Nah, berarti sekarang sudah beres ya. Yang first ini sudah beres. Jadi first ini gunanya tadi adalah menampilkan data pertama ke dalam objek-objek di sini. Dapat data pertama. Kalau last itu menampilkan data paling akhir. Nah, last ini. Nah, agar data itu disimpan di yang paling akhir, maka seharusnya di sini kita tuliskan res.last ya. Sehingga pada saat mengisikan data baru, dia akan mengisikan data itu pada baris terakhir, bukan baris pertama seperti tadi ya. Tadi kenapa dia menyimpan data pada baris pertama? Gogo ini kan seharusnya pada saat kita menyimpan data tadi itu data terakhir, tapi kenapa disimpan di baris pertama? Nah, karena kita belum menuliskan res.last. Kita masih menganggap dia res.first. Nah, di sini res.first. Sehingga datanya dia simpan pada baris pertama. Yang lainnya digeser ke bawah. Dengan ini, maka data yang baru berikutnya akan didudukan pada posisi terbawah pada baris